Perkenalkan, nama saya Syafik Bakat Fauzan, absen 33. Baik. Berikut ini adalah pokok bahasan yang akan kami bahas dalam presentasi kali ini. Pertama-tama adalah latar belakang. Jadi latar belakangnya adalah apa yang latar belakangi kami membuat produk ini. Kemudian juga ada pengertian dari produk kami. Kemudian ada masalah. Masalah ini kemudian yang nantinya akan memperkecil ini tujuan. Kemudian ada metodologi, skema sistem dan desain produk, teknik pengumpulan data, template dan SAP, analisis SWOT, dan yang terakhir adalah kesimpulan. Nah, yang pertama latar belakang. Era model seperti ini yang semuanya sudah serba modern atau sudah serba otomatis. Dengan itu kami melatar belakangi produk kami dengan otomatis juga. Nah, jadi latar belakang dari pembuatan produk ini adalah sebagai alternatif untuk efisiensi penyiraman tanaman atau yang dimana alat kami tersebut dikombinasikan dengan sensor kelembapan yang dapat menyiram atau menyemprot pupuk pada tanaman atau rumput secara otomatis. Kemudian ada pengertian. Automatic sprayer sendiri merupakan sebuah perangkat yang benar-benar dapat bekerja secara otomatis menyemprotkan air atau pestisida pada suatu area tanpa perlu campur tangan manusia secara langsung. Nah, pertanyaannya bagaimana kita membuat sprayer biasa itu menjadi otomatis atau menjadi automatic sprayer? Nah, dengan cara kita pasangkan sensor kelembapan atau soil moisture sensor dan juga digabungkan dengan sebuah perangkat kecil bernama ESP 8266. Nah, ESP 8266 ini nantinya akan terhubung ke internet di laptop atau ya bisa disebut encodingan. Nah, itu yang bisa membuatnya nanti bekerja secara otomatis. Nanti juga bisa dikerjakan dihidupkan lewat HP. Nah, yang selanjutnya adalah masalah. Umumnya di daerah perkotaan sebagian besar penduduknya bekerja kurang lebih 8 jam. Dan sisa waktu mereka biasanya digunakan untuk bersama keluarga ataupun istirahat. Oleh karena itu, mereka biasanya tidak punya waktu untuk menyirami tanaman mereka. Maka dari itu, tujuan dari adanya produk kami adalah membantu masyarakat yang sibuk untuk mengefisiensikan waktu dalam menyirami tanaman secara otomatis. Selain itu, tujuan bagi kami sendiri adalah untuk mengaplikasikan beberapa hal yang sudah kita pelajari di kejuruan dalam menciptakan produk automatic sprayer. Is the methodology. What methodology we use for our project? We use a methodology of development. Where is it? We know normally sprayer is manually technique spray. So we had idea to give an automatic or development a new sprayer with automatic with automatic sensor that is a soil moisture sensor that will automatically spray the water for our plant or our plant or our plant. Sorry. Then the sensor or this automatic sprayer can be applied for farming or another planting. So this product can be
using with smartphone to on or off the sensor. The next is schematic system. Here, our schematic system for our product. We have input from IC/RTC that will continue to water pump and relay module. After that, the current or the electricity will continue to NODEM 2 SP8266, and then the NODEM 2 will turning on the LCD or the I2C module and the soil moisture sensor. And that's our schematic system for our product. Baik, saya selaku desain produk kali ini saya akan menjelaskan tentang susunan bahan-bahan atau komponen pada produk kelompok kami. Yang pertama, kita dari sprinkler ini sendiri nanti kita akan menempatkannya di tengah-tengah tumbuhan. Untuk potnya sendiri kita menggunakan ember kotak, dan tempat dudukan dari potnya kita menggunakan aluminium. Dan untuk tempat air kita menggunakan ember kotak yang ukurannya lebih kecil dari tangga. Dan untuk sistem kita nanti akan membuat casingnya agar tidak terkena cipratan air. Selanjutnya adalah teknik pengumpulan data. Teknik pengumpulan data yang digunakan bahan pembuatan automatic sprayer ini adalah observasi. Observasi sendiri adalah teknik pengumpulan data yang kami gunakan dengan melalui suatu pengamatan. Jadi kami membuat produk automatic sprayer ini melalui beberapa video orang luar di YouTube, kemudian mencatatnya serta menjadikan referensi untuk membuat produk automatic sprayer ini. Selanjutnya saya boleh menjelaskan. Nah, kemudian estimasi pengerjaan proyek kami automatic sprayer ini sekitar kurang lebih 2,5 bulan. Nah, di 2,5 bulan ini kami sudah melakukan perancangan, riset produk, kemudian pencarian atau pembelian barang atau barang. Kemudian kita melakukan pembuatan produk. Setelah kita melakukan pembuatan produk, kita melakukan percobaan produk. Setelah melakukan percobaan, kita melakukan evaluasi produk. Berikut ini adalah rinciannya. Selasa 15 Agustus, kami melakukan perancangan awal laboratori, kemudian menetapkan RAB, dan menetapkan bentuk atau desain produk. Nah, pada tanggal 19 Agustus, kita melakukan riset harga bahan di lapangan. Kemudian kami melakukan musyawarah untuk patungan membeli bahan. Dan pada tanggal 1 September, kita melakukan riset tentang produk automatic spray dan pembelian bahan-bahan. Nah, jarak antara tanggal 19 ke tanggal 1 ini cukup lama karena kita melakukan musyawarah lagi untuk menentukan uang membeli sebuah produk. Kemudian tanggal 9 September sampai tanggal 25 September kami melakukan praktikan atau pembuatan automatic sprayer. Kemudian kita melakukan percobaan produk, kemudian kita melakukan evaluasi produk. RAB atau rancangan daerah serta pengeluaran kami lakukan untuk automatic sprayer ini kurang lebih 300.000.
maka masing-masing kami akan patungan 40.000. Sementara izin dan yang kami perkirakan yang pertama ataupun 3,3 lebih dari pokok sedangkan atau serang apabila kalau tidak akan kami di rumah. Dan selanjutnya ada termusur sensor yang ketiga ada dashboard atas 10.000 dan ke pencampur mungkin dengan kapasitas 500 baterai lebih baterai dengan skala bagi dan speaker dengan tambah bagi Oke, kita masuk ke analisis SWOT. Di analisis SWOT ini keunggulan atau kelebihan dari produk kami yaitu produk kami ini otomatis dapat dikendalikan dari handphone yang dapat mengefisiensikan waktu. Dan kekurangannya jaringan yang harus digunakan itu harus lebih bagus dan air yang dikeluarkan atau yang disemprotkan ke atas itu masih belum cukup deras, jadi masih kurang. Dan peluang dari produk kami ini yaitu kami akan menjual ke daerah atau masyarakat perkotaan yang membutuhkan untuk menyiram tanaman, dikarenakan di daerah masyarakat perkotaan itu sungguh mereka sangat sibuk untuk bekerja dan tidak sempat untuk menyirami tanaman yang ada di rumah mereka. Dan ancaman yang dari produk kami ini ketika jaringan sedang trouble, maka alat kami ini tidak bisa digunakan. So the conclusion here is the conclusion of our project is to efficiency people times for busy people because they have job to do. So this product we want to help people to efficiency their time. And our progress for this product is still around 40%. Next. And this is our documentation for making our product. The first photo is where we design in a computer, and the next is we use attach the product, and the next and the third is our coding in computer for the Note 2 ESP. Terima kasih kepada Bapak atas presentasinya yang mengajukan. Berikutnya adalah sesi tanya jawab kepada para bapak ibu pengemudi serta audiens. Berikutnya harus memberikan. Coba lihat analisis SWOT. Ini ya, jadi ketika kita membuat analisis itu memang benar-benar harus realita yang terjadi, bukan sekedar tanaman teori yang kemudian kita tulis yang itu dikatakan sebagai analisis SWOT. Satu contoh misalnya ancaman, ketika
ketika sedang ada trouble jaringan, maka alat ini tidak bisa digunakan. Ini menurut saya bukan ancaman, tapi ini sebagai kelemahan. Ya, ini harus dibedakan. Kalau ancaman dari awal, misalnya kena angin, dicolong maling, atau mungkin hal-hal yang sifatnya eksternal, ya. Tapi kalau kekurangan itu hal-hal kekurangan yang sifatnya intel yang ada di dalam. Jadi kita harus buat yang benar-benar memang realita bahwa ancamannya memang ada gitu ya. Karena tidak ada yang sempurna di muka bumi ini, sehingga kita harus melakukan sesuatu itu real gitu kan. Nanti hasil produk ini akan lebih baik. Saya membayangkan bahwa produk Anda ini nanti itu hanya satu titik gitu. Jadi kalau satu titik, saya melihat berarti tanaman yang betul hanya di sekitar sini. Bagaimana kalau kemudian tanaman yang ada di titik sebelah sana, misalnya rumah minimalis itu banyak pop-pop gitu ya. Itu adakah kemudian solusi untuk yang demikian? Misalnya robotik move on gitu maksud saya, bahwa ini pindah kemana-mana gitu kan. Bukan hanya mancul kok, tapi pindah kemana-mana gitu kan. Nah ini yang kita mau gitu. I'm sorry ya, apa? Jika yang terjadi hanya seperti ini, menurut saya produk-produk di pasaran itu sudah banyak gitu. Bahwa kita harus memberikan yang berbeda, bahwa kita harus mampu melakukan yang bahasa budaya itu ATM, analisis, kemudian tiru dan komunikasi gitu. Dan kemudian itu berbeda, karena bagaimanapun kita nggak bisa discovery, tapi bisanya adalah inovasi. Sehingga kemudian saya ingin ini bisa menjadi real, bukan maju-maju lagi. Jadi ini sebagai sebuah kelemahan. Kalau memang yang saya maksud memang benar. Kalau yang saya maksud tidak benar, berarti mungkin memang saya masih perlu banyak belajar. Karena saya nggak memahami tentang ya. Tapi intinya kemanfaatan itu karena saya dinas ampau dinas baik-baik sampean yang memberi manfaat kepada orang lain. Terima kasih. Boleh dijadikan tanggapan saja atau mau dijawab juga. Terima kasih Pak Somad. Untuk masukannya sangat kami terima, karena ini juga kami sekitar progresnya sekitar 40%. Mungkin kami butuh saran dari Bapak Ibu guru juga untuk mengembangkan lebih baik agar nanti PJBL ini bisa terlaksana dengan baik. Tapi mungkin sensor otomatis sprayer kami bisa digabung dengan CNC microgreen, karena CNC itu mereka menggunakan koordinat yang dapat berjalan sendiri. Gitu. Nah itu yang mungkin membedakan produk kami dari produk yang banyak di pasaran, mungkin ya otomatisnya itu produk yang di pasaran itu mungkin hanya menjual konektor buat pipa buat nyiram secara luas itu. Namun produk kami ini dapat ditinggalkan lewat HP. Jadi nanti ya pelanggan yang saya sebutkan tadi yaitu ISP 67826 itu yang bisa mengirim sinyal untuk otomatis sprayernya itu bisa menyemprot secara otomatis. Jadi kita tinggal klik di HP, dari HP mengirim sinyal ke ISP ke otomatis sprayer, lalu otomatis sprayernya menyemprot secara otomatis. Bedanya hanya di tombol gitu aja. Bedanya hanya di tombol. Tapi Kita belum. bisa operasikan di mana-mana. Ya, tombol bisa dibawa kemana-mana secara online. Misalnya saya di sini terus bisa gitu. Selama wifi-nya masih Kalau jaringannya bagus ya. Dan bisa dengan bawa. Terus ini saya mau tanya cara kerjanya, berarti ini harus ada apa? Istilahnya jedingan gitu ya? Iya, iya, iya. Air. Iya kan, ada tanggal air itu kan ya. Berarti kalau ini misalnya di rumah itu pakai PDAM, itu harus buat itu dulu terus dipasang sayur semacam itu ya. Ya. Harus isi air dulu. Iya. Iya, makanya. Atau mungkin dari tangki atau tandon itu dari tandon bisa langsung. Ya, kalau langsung. Ya, Kayak selang gitu kan ya. yang diinginkan Dari sumbernya. Kalau itu bisa, tapi kalau ini kalau kami buatnya memang belum sempurna, jadi mungkin nanti bisa dikembangkan. masih di tombolnya saja. Iya. Layar lain nanti
juga internet di rumah dan internet ya. Terus ada listrik nggak di ininya di pakai baterai aja. Baterainya 9 volt. Oke, itu untuk tahannya berapa hari? Kan menyiram kan minimal 2 kali sehari ya, menyiram pagi sama sore. Kalau baterainya boros seperti itu kita kan apa namanya juga berpikir lagi untuk membeli produk Anda seperti itu. Untuk baterainya berapa kali ya seperti itu. Nah, bagaimana caranya mengemas produknya itu tanpa baterai misalkan, dan kalau memakai listriknya juga mungkin menyimpan daya atau bagaimana, pakai panel surya dan sebagainya. Nah itu mungkin lebih diarahkan ke sana. Itu pemikiran saya, tidak tahu nanti bagaimana problem Anda untuk bisa sampai ke sana. Bisakah? Kalau itu bisa mungkin nanti kita sesuaikan dengan tempat ini mau disimpan di mana. Kalau di dalam mungkin kita nanti bisa pakai power supply agar tidak pakai baterai. Kalau di luar mungkin bisa pakai adaptor dari sel surya. Sudah cukup. Kan target marketnya kalian itu orang-orang yang sibuk ya. Kalau misalnya orang sibuk itu benar-benar sibuk memegang HP, gimana? Apakah bisa pakai alarm dari HP terus ada pengingatnya? Bisa nanti di aplikasinya bisa kita kasih notifikasi. Ya, karena kalau orang sibuk kemudian kan yang memegang HP aja ya nggak sempat mau nyiram tanaman gitu. Jadi ya nanti di posisinya bisa nanti notifikasi dari aplikasi. Targetnya bukan orang sibuk tapi juga orang malas. Saya mau menanyakan tentang hasil yang sudah dikerjakan saat ini sudah sampai mana? Kemarin untuk hasilnya Ya, bagian mekanik ya Pak. mekanik. Dari bagian mekanik kita sudah sampai pada rangka tempat pembuatan rangka tanamannya. Itu dimensinya berapa kali berapa itu? 50 kali 40 cm. Terus yang bagian elektronik Kemarin udah tinggal coding sama mungkin nanti evaluasi lagi. Kemarin kan udah kita coba buat masa-masa ini udah diaplikasikan di perkabelannya juga. Mungkin nanti tinggal softwarenya saja. terus yang bagian mekanik ini kira-kira yang kurang apa? Yang kurang itu masih wadah sistem Pak. Wadah sistem Nanti wadah buat komponennya. elektroniknya Ya, oh wadahnya tanamannya sudah sudah. wadah air Sudah Pak. jadi boxnya elektronik ya. Ya, Terus elektronik rencananya kurang apa ini? Nanti kemarin tinggal ini sih Pak, tinggal codingnya mungkin nanti bisa ditambahin kalau udah ada dari Bapak Ibu guru produk.
mekanik sudah hampir selesai ya. Tinggal elektronik sama softwarenya. Oke, mungkin itu aja. Oke, mungkin mau tanya. Untuk pompanya itu kamu pakai pompa apa? Pompa air. Pompa kecil warna putih. Pompa kecil warna putih. Itu rencananya mau diganti, Pak. Ganti yang gimana? Yang tambah yang FM-nya agak tinggi biar airnya nanti kencang keluar. Itu kalau menurut kamu itu kan pakai sprinkle. Sprinkle itu setahu saya tekanan airnya itu yang kencang kayak pompanya orang motor. Ya. Kalau kamu pakai pompa yang kecil pakai 5 volt, saya yakin nggak keluar kayak percikan airnya. Kalau misalkan kamu mau pakai pompanya yang putih tadi, saya yakin masih nggak bisa. Terus nanti itu sprinklernya udah kamu pikirkan nggak? Kira-kira kalau misalkan dia nyemprot itu jaraknya seberapa? Nanti bisa jadi terlalu deras airnya malah melebar ke mana-mana. Seperti itu. Terus kalau dari rangkaianmu itu kamu pakai sensor kelembapan tanah, ya kan ya? Kalau misalkan ada sensor kelembapan tanah, ngapain kamu pakai tombol lagi? Harusnya kan dia sudah otomatis, dia kan apa namanya mendeteksi kelembapan tanahnya, misalkan kering nih, kamu bikin aja sistemnya dia langsung otomatis nyiram, nggak perlu orang-orang nunggu di tombol. Terus kalau misalkan nunggu di tombol, sensornya buat apa? Buat ini bro, mengetahui kelembapannya. Ya, misalkan saya sudah tahu ini kering, tapi nggak tak pencet. Nanti evaluasi. Sebenarnya buat apa? Itu kamu bikinnya ditentukan itu otomatis atau manual. Kalau bilang otomatis ya udah, berarti kamu cuma cukup monitoring aja, nggak usah pakai tombol. Terus yang kedua di sini apa yang terjadi kalau embernya itu airnya habis? Diisi ulang manual. Nah, kalau misalkan saya di Surabaya ya, airnya kosong nih. Nah, Rektornya apa? rektornya Nanti untuk apa yang importnya itu bawahnya kita lubani dan di tempat tujukan nantinya di bawahnya ada saringannya. Airnya kembali lagi. Terus kalau untuk masalah yang tadi katanya Pak Satri, kalau nyemprotnya lebih deras lebih dari kotaknya itu mungkin nanti bisa pinggir-pinggirnya itu diberitahukan yang nantinya mengarah ke balik. Jadi airnya tidak tercek. Berarti kalau filter air yang dari tanah, airnya berarti kotor. Yang nanti disaring. Karena ada Saring air itu di bawah. Air yang terserap dari yang disiramkan itu tidak akan sebanyak seperti ketika kita mengisi. Ya. Dan pasti kekeringan itu juga akan terjadi. Itu yang perlu dipikirkan. Jadi detektornya ketika dia habis atau airnya tinggal sedikit, dan pasti itu akan berlumpur atau apa, itu kemungkinan semacam itu harus prediksi juga. Mungkin nanti di wadah air itu bisa dikasih sensor kedalaman air. Jadi nanti kalau udah surut, nanti mungkin di node dan nya masih dikasih coating lagi biar
ngasih notifikasi ke handphone. Mungkin ada pertanyaan lain dari audiens. Denis. Si Bapak selesai, saya akhiri pertemuan kali ini. Sebelumnya saya mohon maaf sama Ibu Bapak bila ada salah kata. Akhir kata wassalamualaikum warahmatullahi Setengah jam, Pak. Iya.